Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallah nura wa takunu lana walil mu'minina farajan farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini masih diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang agung, yaitu nikmatul iman wal islam wal ihsan, summa nikmatul istiqomah. Kemudian diberikan kekuatan istiqomah sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yakni sholat subuh berjamaah, dilanjutkan i'tikaf di Masjid Al-Muqarrabin selaya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam tercurah kehadiran sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan taklim kita, masih berlanjut pembahasan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-136 adalah menerangkan tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita untuk berziarah atau bersilaturahim dengan saudara-saudara kita, teman dan lain sebagainya. Kama qala Rasulullah zurhiban tasdad hubban. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu bimbingan kepada kita ketika kita berziarah, berkunjung kepada saudara, teman, sahabat, itu jangan terlalu sering. Jadi jangan terlalu sering untuk berkunjung, tapi terus terikat ada hubungan silaturahim yang baik, tapi jangan selalu sering. Sehingga beliau zur, berziarahlah, bersilaturahim, berkunjung kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, ghiban. Ghiban artinya jarang-jarang. Kemudian kalau kita menyambung persaudaraan itu dengan baik, kemudian kita enggak terlalu sering untuk berkunjung ke tempatnya orang tersebut, maka akan menjadikan tasdad hubban, akan menambah nilai rasa mahabbah, rasa cinta. Jadi dengan adanya kita berkunjung enggak terlalu sering, itu akan menambahkan rasa mahabbah, rasa cinta, ya. Ini adalah cara Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga persaudaraan, menjaga hubungan silaturahim. Dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi jangan terlalu sering kita berkunjung ke rumah orang tersebut, teman kita atau saudara kita. Nanti kalau kita selalu sering, kemudian dia nanti bukannya mendapatkan tazidu hubban, tapi nanti juga bisa menjadikan apa? Munculnya tazidu bu'dan, bertambah kebencian. Di saat kita datang, kemudian besoknya lagi datang lagi, terus saja kita sering kali datang gitu. Akhirnya apa? Orang tersebut, dia lagi yang datang. Itu tidak menambahkan rasa mahabbah, tapi bisa memunculkan rasa bughdan, yaitu kebencian. Maka Nabi Muhammad SAW menganjurkan seperti itu. Maka disebut pada suatu ketika Nabi Muhammad ketika memperlakukan para sahabatnya, terutama
yaitu yang selalu berkumpul, bertemu dengan ikatannya adalah merupakan sholat 5 waktu. Ketika Rasulullah SAW melihat ada salah satu sahabat yang tidak ada, maka Nabi akan menanyakan khobarnya, dan itu juga merupakan siasatul dakwah, ya, metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi. Ada sahabat yang dia selalu rajin sholat berjamaah. Nabi Muhammad tahu orang itu, tempatnya pun dia selalu mengambil posisi yang istiqomah, datangnya awal, di shaf awal, kemudian dia mengambil di bagian sebelah kanan atau sebelah kiri. Maka Nabi Muhammad ketika dia tidak hadir, maka mengetahui banget. Kemudian ditanyakan, kemana dia? Tahu yang khobarnya dari teman kita itu. Kemudian Nabi Muhammad mencari-cari informasi tentang keberadaannya. Kalau dia lagi sakit nanti akan dikunjungi, akan dijenguk oleh Nabi. Kalau dia itu ada keluar kota apa dan lain sebagainya, nanti akan didoain oleh Nabi. Itu diantaranya ketika mereka ditanyakan oleh Nabi, nanti temannya, tetangganya pada menyampaikan pesan kepadanya. Kamu ditanya sama Nabi, kemana kamu sudah nggak ada di masjid lagi? Udah beberapa hari kamu nggak ke masjid. Itu perhatian Nabi tentang ubudiyah, tentang ibadah dari para sahabat-sahabatnya, tentang membangun kekuatan istiqomah kepada para sahabat-sahabatnya. Kadang kan kita kurang peduli, yaitu menunjukkan bahwa rasa cinta kita kepada saudara-saudara seiman seagama ini kadang kurang. Artinya apa? Saudara kita nggak ada, kita diam-diam aja, nggak pernah nanya. Padahal yang dianjurkan oleh Nabi, kalau mereka nggak kelihatan lagi, ditanya, ada di mana posisinya. Kalau mungkin dia dalam kepergian, kita doain, semoga dalam kepergiannya diberikan kemudahan, kelancaran. Kalau dia banyak satu urusan yang penting, yang harus diselesaikan, kita doain, semoga urusannya cepat selesai dan baik. Itu selalu memberi manfaat kondisi apapun kita terhadap saudara-saudara kita yang lain. Kemudian hadis berikutnya 137, as-saidu man wu'idha bi ghairihi. Termasuk tanda-tanda orang as-said, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, yaitu orang yang selalu mendapatkan mawaid, mendapatkan nasihat, mendapatkan bimbingan dari orang lain. Jadi dia ketemu sama orang selalu bisa ngambil mau'idhah, ngambil nasihat. Bahkan kadang-kadang nasihat itu Bapak tidak perlu untuk diucapkan. Ya. Kita melihat ada orang yang baik melakukan kebajikan, maka kita melihat dengan pandangan mata itu orang melakukan kebajikan itu, kemudian itu bisa dijadikan nasihat untuk kita. Bahkan Nabi Muhammad ada sesuatu kejadian disuruh jadikan nasihat, yaitu ketika salah saudara kita yang wafat. Sebagaimana Rasul menyatakan juga di hadis yang lain, kafa bil mauti wa'idhah. Cukup bagi kamu ketika melihat peristiwa tanda-tanda kebesaran Allah itu terjadi, ada seseorang yang wafat di antara saudara-saudara kita, tetangga kita, teman kita, itu jadikan wa'idhah sebagai nasihat. Kalau beliau telah mendahului kita, mungkin besok kita juga bisa akan menyusul kepada beliau. Sehingga kita ada istiqdad, ada persiapan-persiapan untuk menghadapi segala sesuatu itu. Jadi kita akan bisa menjadi orang-orang beruntung kalau kita selalu bisa mengambil manfaat nasihat dari orang lain. Kita masuk ke dalam satu masjid, kemudian kita melihat seseorang itu ketika masuk bagaimana, kita pandang dia adalah ternyata mendahulukan kaki kanan dulu, terus dia berdoa terlebih dahulu. Setelah itu dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu.
Kita yang lihat tampilannya itu terus mengambil pelajaran dari dia. Nah, itu kita bisa ngambil nasihat dari orang lain. Itu akan menjadi keberuntungan bagi kita yang selalu bisa mengambil nasihat. Kemudian kita di dalam satu perjalanan, kemudian kita melihatin orang tersebut ketika di perjalanan itu terdapat serapan sampah-sampah, kotoran-kotoran yang ganggu orang, maka orang tersebut membersihkannya. Maka itu bisa dijadikan nasihat bagi kita. Jadi dimanapun kita bertemu dengan orang, terus bisa mengambil manfaat dari orang itu, nasihat-nasihat dari orang itu menjadikan asbab kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal azab. Kemudian Nabi juga Allah memberikan satu nasihat kepada kita tentang masalah safar di dalam pepergian. Jadi beliau mengingatkan di dalam kepergianmu itu digambarkan oleh Nabi qit'atun minal azab, kayak sepenggalan atau sebagian kecil dari azab, atau di sana akan banyak terjadi ujian-ujian di dalam safar itu. Maka dianjurkan oleh Nabi ada bab sholat yang dikhususkan dengan sebutan sholatus safar, yaitu sholat di dalam pepergian. Karena apa? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kadang terjadi sesuatu di dalam safar itu yang tidak kita prediksi, yang tidak kita perkirakan. Maka kita harus mengambil bagian dari syariah yang beliau ajarkan ketika kita dalam bepergian itu. Lalu kita sudah mencukupi untuk persyaratan dalam bepergian itu dengan sholat jamak, ya kita laksanakan bil jamak. Itu lebih disenangi, lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada kita tidak melakukan jamak. Ketika perjalanan kita sudah mendapatkan dua keringanan, yakni boleh dijamak, boleh dikosor, hendaknya kita ambil jamak juga kita ambil kosor. Jadi apa yang diberikan bimbingan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, kita ambil. Kalau kita bisa sempurna mengambilnya, artinya nilainya 100%, ya kita lakukan dengan pengambilan yang 100% tersebut. Kalau kita tidak memungkinkan untuk mengambil secara 100%, ya kita ambil semampu-mampunya. Ada yang bisa kita lakukan seperti itu. Seperti Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan untuk sholat malam misalnya. Nabi Muhammad ketika sholat malam itu begitu panjang sekali, qiraahnya panjang, sujudnya begitu panjang. Nah, ketika kita tidak mampu untuk mencontoh secara sempurna, yang penting kita hidupkan sholat malam itu biqadril istita'ah, sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul qaumi khatimuhum. Pemimpin di satu kaum itu sebenarnya adalah menjadi khatim, menjadi pelayan. Makanya kalau istilah di dalam urusan tata pemerintahan negara kita ini kan ada wakil rakyat. Wakil rakyat sebenarnya apa? Dia itu melayani rakyat, dia selalu memperjuangkan tentang kehidupannya rakyat. Ada pemikiran-pemikiran rakyat yang baik, yang berlian, itu nanti akan dibawa ke perkumpulan besar itu, kemudian dibahas, nanti kemudian ketika disetujui akan sampai lagi menjadi sebuah kebijakan yang memberi manfaat. Tapi kalau kondisi kita sekarang justru terbalik. Kalau sudah menjadi wakil rakyat, artinya menjadi pemimpin kita,
Kemudian kitanya seolah-olah punya kewajiban yang sangat luar biasa, justru kita yang berbalik. Ya, kita disuruh melayani dia, bukannya dia yang melayani kita. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin, junjungan para anbiya wal mursalin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus oleh Allah membawa syariatul Islam, Nabi yang terima syariatul Islam itu, kemudian Nabi yang pertama kali diberikan pemahaman oleh Allah, terus Nabi yang pertama mengamalkannya, kemudian Nabi Muhammad yang mengajarkannya kepada seluruh pada saat itu sahabat-sahabat yang sangat membutuhkan ilmu-ilmu tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW melayani mereka, ya. Mereka dikasih tahu bagaimana cara baca Quran yang baik, diterangkan, kemudian dicontohkan begitu sholat yang baik gimana, dicontohkan gitu kan. Kita di dalam pandangan hukum Islam kita adalah termasuk pemimpin rumah tangga. Di rumah kita itu menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang layanin keluarga kita, dilayanin semua dengan baik. Ya. Cuman kadang kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita ada kepentingan mau silaturahim ke keluarga. Kemudian kita ketika itu tanpa ada orang yang membantu kita, maka kita sebagai seorang pemimpin di rumah tangga itu, kemudian kita yang mengeluarkan mobil, kemudian kita yang bawa mobil, kemudian keluarga kita semua kita bawa, kemudian kita yang ngelayanin mereka. Itu adalah gambaran Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan tentang kondisi sebenarnya orang yang posisinya itu adalah seseorang tokoh, itu justru adalah menjadi pelayannya masyarakat. Kita menjadi orang yang boleh dikatakan dituakan di masyarakat. Nanti ketika masyarakat ada problem akan datang ke rumah Bapak, kemudian akan minta nasihat, minta bimbingan. Kemudian ketika dia punya urusan datang ke tempat kita minta doa. Kemudian ketika dia punya urusan lagi minta untuk dipimpinnya, bermacam-macam. Jadi kita melayani mereka, apa yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan, kita selalu layani. Itu gambaran Rasulullah SAW untuk memberikan nilai-nilai akhlakul karimah terhadap para pemimpin-pemimpin itu, seperti itu gambarannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-suyufu mafatihul jannah. Kemudian Rasul menyatakan as-suyuf, suyuf itu jamaknya lafaz saif, artinya adalah pedang. Pedang-pedang itu menjadi kunci-kuncinya surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Maksudnya seseorang yang dia berjuang di jalan Allah, zaman dulu senjatanya adalah dengan menggunakan pedang. Kemudian ketika dia mengayunkan pedangnya di dalam jihad membela agama Allah, berjuang di jalan Allah, maka Rasul menjadikan pedang-pedang itu bagikan nilainya adalah miftahul jannah, kunci-kunci dari surga. Ya, kunci untuk membuka pintu surga. Jadi pedang itu diibaratkan seperti kunci yang digunakan untuk membuka pintu surga. Karena dengan seseorang berjihad membela agama Allah, kemudian dengan menggunakan pedangnya itu, maka dia dapat kemuliaan. Ketika diberikan kemenangan, maka dia akan menjadi iskariman, menjadi hidup mulia untuk mengamalkan agama Islam dengan sebaik-baiknya. Kalau dia tidak diberikan sebuah kemenangan, mungkin terjadi sebuah kekalahan, bahkan dia akan gugur di medan perang,
maka gugurnya di medan perang itu, wafatnya itu dalam kondisi adalah syahidun, yaitu orang yang mati syahid. Kemudian orang yang mati syahid itu mendapatkan jaminan dari Allah, yadkhulunal jannata bighairi hisab, dia akan masuk surga tanpa hisab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, begitu banyak nasihat-nasihat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad melalui hadis-hadisnya. Semoga apa yang terus kita pelajari ini bisa kita fahami dan kita amalkan di dalam kehidupan kita, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah di dalam menghidupkan amaliyah sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan asbab semakin kuatnya rasa mahabbah, rasa kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanih. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad adada ramlir raqiqi salatan tarsukuna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal qudura ila baitil atiq wa ziyarati qabrihi wa qabri Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dinina bidunya ala dunya bitaqwa ala taqwa bil amal bit taufiq. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.